10 IPA dimanapun kalian berada, especially anak-anak kami kelas 10 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Anak-anak kami, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, yaitu ikatan antar elektron valensi untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi atom-atom itu bergabung untuk mencapai kestabilan dengan membentuk ikatan-ikatan antara elektron valensi masing-masing yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, kalian mampu nanti menggambarkan rumus struktur Lewis dan kemudian memperlihatkan ikatan yang terjadi pada ikatan ionik, ya. Baik. Nah, jadi untuk ikatan kimia ini kita perlu dulu mengenal gambar struktur atom secara sederhana, ya. Jadi kita cerita dulu mengenai model elektron sederhana, ya. Jadi model elektron sederhana itu dikemukakan oleh G.N. Lewis, ya. Jadi ada yang disebut dengan struktur Lewis. Jadi struktur Lewis. Jadi Lewis ini menggambarkan elektron valensi seperti titik-titik elektron, ya. Menggambarkan elektron valensi seperti titik-titik, ya, titik-titik elektron, ya. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Nah, jadi lambang Lewis itu seperti ini. Contoh misalnya untuk litium. Litium itu elektronnya 3, maka kalau kita konfigurasi di kulit K2, di kulit L1, maka diperoleh elektron valensinya sama dengan 1 ini, ya. Jadi ini adalah elektron valensi. Nah, jadi Lewis menggambarkan elektron valensi itu seperti titik-titik dia, ya. Jadi digambarkannya inilah misalnya litium, maka elektron valensinya itu digambarkan seperti titik, seperti ini, ya. Itu dia. Atau misalnya kalau ada berilium, ya, 4 berilium misalnya, ya. Jadi kan ini kalau kita konfigurasi 2 di kulit L2, maka elektron valensinya dia sama dengan 2, kan ini. Jadi ini adalah elektron valensinya. Maka oleh Lewis, lambang Lewisnya itu digambarkannya seperti ini. Be dibuatnya 1 di sini elektronnya, 1 di sini elektronnya, gitu, ya. Atau misalnya seperti 13Al, ya. 13Al itu kan kalau kita konfigurasi 2, 8, 3. Maka nanti Lewis menggambarkan elektron valensi si aluminium itu seperti ini, ya. Ini 1, 2, 3. Begitu dia, ya. Atau misalnya karbon. Jadi 6C, ya, 6 karbon. Kita konfigurasi dia 2 di kulit L, 4. Maka dia Lewis menggambarkan elektron valensinya si karbon kayak gini. 1, 2, 3, 4, gitu, ya. Atau misalnya oksigen 8. Ini 2, ini 6. Jadi menggambarkan oksigen seperti ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu, ya. Misalnya 7N. Ini kan di kulit K2, di kulit L 5, maka menggambarkannya N 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ya. Jadi karena elektron valensinya 5. Kalau misalnya 9F, ayo 9F, ini 2, lalu di sini 7, maka menggambarkan lambang Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu, ya. Atau misalnya 10 neon. Jadi kalau kita konfigurasikan kan ini di kulit K2, di kulit L8, elektron valensinya 8.
Maka neon itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gitu dia ya. Nah, jadi begitulah gambar elektron valensi yang dikemukakan oleh Lewis ya. Nah, jadi untuk mencapai kestabilan ya, untuk mencapai kestabilan sebagian besar atom-atom berusaha untuk memiliki 8 elektron valensi ya. Jadi supaya stabil sebagian besar ya, sebagian besar itu atom-atom, sebagian besar atom-atom berusaha untuk mempunyai 8 elektron valensi, berusaha untuk mempunyai 8 elektron valensi. Jadi kalau 8 elektron valensi ini dia ingin meniru gas mulia. Jadi gas mulia itu kan golongan 8A, di mana elektron valensi gas mulia itu adalah 8 atau nilai maksimal ya, nilai maksimal dari elektron valensi. Tetapi khusus untuk helium ini 2 ya, ini 2 elektron valensinya 2. Jadi kalau dia elektron valensinya 8, konfigurasi itu disebut dengan konfigurasi oktet. Kalau 2 itu konfigurasinya disebut dengan konfigurasi duplet ya. Nah, jadi ingat dulu gas mulia itu golongan 8A itu ya. Golongan 8A dimulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon. Jadi ini 2, ini 10, ini 18, ini 36, ini 54, satu lagi radon, ini 86. Jadi ini elektron valensinya 2. Kalau ini kan 28. Ini 288. Kalau kripton 28, 18, 8. Kalau xenon 28, 18, 18, 8 ya. Lalu kalau radon 28, 18, 32, 18, 8. Maka inilah yang duplet itu ya. Kenapa dia dimasukkan ke dalam golongan gas mulia 8A? Karena memang dia sangat stabil. Sifatnya semua sangat mirip dengan neon, argon, kripton, xenon, radon. Jadi golongan 8A ini adalah golongan gas yang paling stabil ya. Gas yang paling stabil. Walaupun nanti kita akan mempelajari ini lebih detail di kelas 12 ya. Tetapi dialah yang paling stabil karena di alam ini tidak pernah ditemukan berikatan ya, kecuali kalau dipaksa berikatan. Nah, semua atom-atom di alam ini kepengen supaya elektron valensinya seperti gas mulia, supaya stabil dia ya. Nah, untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia ini, duplet seperti helium, lalu oktet seperti neon sampai kepada radon, maka atom-atom itu membentuk yang namanya ikatan kimia ya. Ikatan kimia. Baik. Nah, ikatan kimia ini ada jenisnya ya. Jadi yang jelas ikatan kimia itu adalah ikatan antara elektron valensi ya. Jadi dia terbagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan ikatan ionik ya, ikatan ionik, atau sering ini disebut dengan ikatan elektrovalen ya. Nah, jadi dalam ikatan ionik ini karena terdapat atom-atom yang melepas elektron ya, yang melepas elektron dan menerima elektron.
Jadi dengan melepas elektron dia menjadi stabil, dan yang menerima elektron juga dia menjadi stabil. Itulah ikatan ionik ya, atau elektrovalen. Jadi ikatannya ini terjadi di dalamnya serah terima elektron ya. Jadi ceritanya ini ada di dalamnya serah terima elektron ya. Serah terima elektron. Misalnya saya ambil contoh untuk natrium, untuk NaCl misalnya ya. Contoh misalnya NaCl ya. Jadi NaCl itu kan ikatan antara Na dengan Cl. Jadi Na itu kan nomor atomnya atau elektronnya 11. Ini 281. Nah, karena ada elektron valensi yang satu ini menyebabkan dia tidak stabil. Jadi seharusnya kalau tadi tidak ada yang satu ini dia sudah 28. Dia mirip kayak neon ya. Nanti dia bakal kayak elektron valensinya si neon 28 yang ini. Ya, ini dia, oke. Nah, persoalannya kan dia ada satu elektron valensi yang ini. Maka supaya dia stabil seperti neon, maka dia akan melepaskan satu elektron itu. Karena ada dua cara, melepas satu atau menarik 7 jadi 288. Tetapi tentu energinya lebih mudah kalau dia melepaskan satu elektron saja. Jadi kalau dia melepaskan satu elektron, dia akan membentuk ion positif 1. Maka nanti di sini dia menjadi Na positif 1. Ini Na positif 1. Jadi karena dia melepas satu ya, melepas satu. Lalu bagaimana dengan Cl? Nah, jadi kalau Cl 17 itu kan 17 Cl. Jadi kalau kita konfigurasikan kan 287. Seandainya ada satu lagi, dia sudah 288. Maka bagi dia lebih mudah menarik satu lagi. Ya, menarik satu lagi. Jadi ini ditariknya satu elektron, sehingga dia membentuk yang namanya Cl negatif ya. Nah, jadi ini menarik satu elektron. Menarik satu elektron. Jadi dia membentuk ion negatif 1 ya. Nah, jadi bagaimana perjalanan ikatannya terjadi? Mungkin boleh kita perhatikan pada ilustrasi berikut ini ya. Nah, lihat, ini adalah atom natrium. Sodium itu natrium ya. Inilah klorin. Jadi inilah tadi natrium kan 281. Inilah di kulit pertama 2, di kulit kedua 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, dan di kulit ketiga 1. Lalu klorin 7 kan? Ini elektron, ini inti atomnya 2, lalu ini 8, ini 7. Ya. Nah, gimana caranya mereka berikatan? Nanti si natrium memberikan 1 ke si klorin. Lihat, 1. Oke, diterima. Jadi ini menjadi 288. Kan ini 28, ini pun menjadi 28 gitu. Ini menjadi 288, udah seperti gas mulia. Ya, sehingga dia membentuk ion positif 1 dan negatif 1. Nah, jadi seperti inilah dia kan, positif dan negatif bergabung. Itulah ikatan kimia. Ya. Baik, perhatikan lagi. Nah, inilah dia, kristal itu dibentuk dari jutaan ion-ion. Ini dia, jutaan ion-ion berikatan dalam ikatan kimia ya. Nah, dia membentuk molekul yang besar ya, giant ionic lattice ya. Dia membentuk molekul yang besar atau molekul raksasa NaCl. Sekali lagi kita lihat ya. Maka contoh lagi ikatan ionik ini atau perjalanan pembuatan elektronnya bisa kita tulis seperti ini. Jadi di sini ada
Na positif 1 ya, Na positif 1 bergabung dengan Cl negatif 1, dia membentuk yang namanya NaCl. Nah, jadi karena ini Na ini adalah logam yang sangat reaktif ini. Logam yang sangat reaktif, dia ada di golongan 1A ya, golongan 1A. Jadi kalau golongan 1A ini mudah ini meledak jika kena air ya. Mudah meledak jika terkena air. Jika dimasukkan ke air. Itulah sifat dari natrium ya. Sedangkan klorin ini adalah gas berwarna hijau. Ya, gas berwarna hijau dan beracun. Bayangkan dia membentuk ikatan kimia ini NaCl, dibentuknya NaCl ini. NaCl ini kita kenal dengan nama garam dapur ya. Coba bayangkan ini adalah garam dapur. Nah, bagaimana mungkin ya? Oke. Nah, itulah tadi yang sifatnya sangat reaktif dan beracun itu menjadi garam dapur. Jadi stabil dia karena adanya ikatan kimia tersebut atau ikatan ionik tersebut. Jadi yang seperti ini adalah ikatan ionik ya. Nah, contoh yang lain misalnya saya buat ikatan antara Ca dengan O ya, CaO. Jadi CaO ini kita lihat Ca itu nomor atomnya 20. Kalau kita konfigurasi 2882, maka elektron valensinya dia sama dengan 2 ya. Jadi karena 2, sementara ini 288 kalau tidak ada yang 2 ini, maka dia cenderung melepas 2 elektron, ya kan? Melepas 2 elektron. Sedangkan oksigen itu kan 8, ini 26. Maka dia menarik 2 elektron supaya menjadi 288. Menarik 2 elektron. Nah, jadi ini karena melepas 2 elektron dibentuknya lah Ca2 positif. Sedangkan ini menarik 2 elektron dibentuklah O2 negatif. Sehingga Ca melepas 2, O menerima 2 ya. Sekali lagi dalam hal ini Ca melepaskan 2, O menerima 2 kan gitu. Maka nanti dia akan membentuk molekulnya yaitu CaO. Oke. Bagaimana gambaran daripada lambang Lewisnya? Maka kita lihat Ca tadi elektron valensinya 2, 1, 2 misalnya ya. Lalu O tadi elektron valensinya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti si Ca akan memberikan 1 ke sini dan 1 ke sini ya, sehingga dia nanti akan membentuk yang namanya ada 1 Ca yang melepaskan 2 elektron, berarti Ca2 positif diterima oleh 1 buah oksigen yang menerima 2 elektron. Maka dibentuklah yang namanya CaO. Jadi dalam CaO itu ada serah terima elektron, maka ikatan yang terjadi di dalamnya adalah ikatan ionik. Begitu dia ya. Nah, contoh berikutnya misalnya Al dengan AlCl3 misalnya ya. Coba Al itu kan punya nomor atom 13 atau elektronnya 13. 283, maka elektron valensinya dia sama dengan 3. Nah, berarti dia ingin melepas yang 3 ini. Karena kalau dia menarik 7 susah, jadi dia ingin 28. Maka dia melepas 3 elektron, sehingga ini akan membentuk yang namanya Al3 positif, gitu ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya misalnya si Cl17 ini 287. Berarti dia butuh 1 lagi supaya 288. Maka dia elektron valensinya
7, dia butuh 1 elektron ya. Butuh 1 elektron. Nah, padahal Al melepaskan 3. Ini kan membentuk yang namanya Cl negatif 1 kan. Nah, jadi bagaimana supaya jadi dia ikatannya? Nah, nanti si Al akan melepaskan 3 elektronnya untuk 3 buah Cl. Jadi caranya kayak gini. Misalnya anggaplah ini anggaplah ini 3, ini 1. Jadi nanti change dia seperti ini ya. Kayak gini sehingga supaya terdapat supaya terdapat kestabilan, tentu Al melepaskan 3 elektron harus diterima oleh 3 buah Cl. Karena masing Cl kan hanya butuh 1. Berarti supaya dapat yang 3 ini harus ada 3 buah Cl menerima masing-masing 1 dari Al. Jadi rumus molekulnya AlCl3. Nah, gimana melihat ikatannya atau rumus struktur Lewisnya? Inilah Al yang tadi. Elektron valensinya ada 3 ya. 1, 2, 3. Lalu diterima oleh 3 buah Cl. Ya, 3 buah Cl. Masing-masing kan elektron valensi Cl kan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Maka nanti si Al akan memberikan kepada si Cl, ke si Cl yang 1 ini dikasihnya 1. Oke, jadi 8 ya. Ini dikasihnya 1, jadi 8. Ini masuk ke sini juga tambah 1, jadi 8 ya. Oke, nah jadi kita buat di sini Al melepaskan 3 elektron, 3 positif, diterima oleh 3 buah Cl yang masing-masing menerima 1 elektron. Maka muncullah yang namanya AlCl3 ya. Begitu dia. Nah, saya sudah memberikan 3 buah contoh. Saya kira itu cukup mewakili terhadap ikatan kimia. Nanti kalau misalnya kalian menemukan elektron valensi 4, maka itu tidak akan serah terima elektron, tetapi akan terjadi pemakaian elektron bersama. Ikatan yang dibentuknya bukan ikatan ionik tetapi ikatan kovalen. Nah, jadi untuk ikatan kovalen kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Sekali lagi ikatan kovalen nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak ibu yang terkasih, kalian akan berlatih membuat ikatan ionik ini dengan Ibu Linda Nova ya. Baik, silahkan Ibu Linda Nova. Terima kasih untuk Ibu Sani yang sudah menjelaskan tentang ikatan ionik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama kita ambil dari ya Ca20 E9. Ca20 kita ambil konfigurasi elektronnya 2882 F9 27. Nah, di sini dia melepaskan 2 elektron. Melepas 2 elektron. Si F menangkap 1 elektron. Nah, di sini dia bermuatan positif, di sini bermuatan negatif. Nah, seperti ini kita tukar dia, ya kan? Jadi Ca F2. Ya kan? Karena di sini dia Ca-nya 2, elektron valensinya. Di sini dia menangkap 1 elektron, maka dia Ca-nya 1, ya kan? Ca kita bikin struktur Lewis-nya ya, Lewis ya. Ca tambah F 2 kali. Di situ kan ada F-nya 2 kali, maka di sini dibuat F-nya 2 kali. Ca elektronnya 2, 1, 2.
ya kan, titik elektronnya. F-nya di sini elektronnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga 2, di sini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu elektronnya ini ya melepas satu elektron ke F yang satu ini, sehingga tambah di sini satu elektron. Ini juga ya melepas satu elektron, sehingga di sini tambah elektronnya. Sudah? Setelah itu dia menjadi seperti ini. Ca2 positif tambah F2FeF negatif. Di sini dia jadi CaF2. Kita masuk ke contoh yang kedua. K19S16. K19 konfigurasi elektron 2881. S16 286. K melepaskan satu elektron, melepas satu elektron bertanda positif. S menangkap dua elektron bertanda negatif. Jadi di sini kita bisa buat K2S, ya kan? K-nya kita buat 2 kali, S-nya kita buat sekali. Kita tukar. Jadi kita buat di sini struktur Lewisnya. K di 2 kali tambah S. K melepas satu elektron, ya kan? Jadi elektronnya masing-masing K itu ada 1. S elektronnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K ini melepaskan masing-masing elektronnya ke S. Jadi tambah di sini ya. Tambah di sini elektronnya. Jadi elektronnya si S ini ada 8. Dari sini bisa kita buat ya. Jadi seperti ini dia. 2K positif tambah S negatif 2. Jadi di sini bisa dibuat K2S. Mg12 dengan Cl17. Mg konfigurasi elektronnya 282, Cl17 287. Jadi si Mg ini melepas, si Cl menangkap atau menarik satu elektron bertanda negatif ya. Jadi dari sini bisa kita buat Mg ya, Mg Cl 2 kali. Jadi Mg nya di sini 1 tambah Cl 2. Elektron valensi Mg 2, 1, 2. Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini pun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di situ dibuatkan si Mg melepas 2 elektron. Dilepasnya lah satu-satu elektronnya ini ke Cl, ke masing-masing Cl.
Bertambahlah elektron si Cl ini. Di sini 8, di sini jadi 8 juga, ya kan? Cl masing-masing ada 8. Maka bisa dibuat seperti ini ya. Mg, ya kan? Mg melepas 2 elektron. Jadi 2 positif tambah Cl, 2 Cl menangkap 1 elektron. Ya, berarti urutan negatif. Ini Bu jadi bisa kita buat ya. Mg Cl2. Baik, saya rasa dengan contoh yang kami berikan kepada kalian dapat kalian pahami. Jadi kami berharap kalian tetap berlatih di rumah. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Ibu Sani ataupun saya sendiri. Jadi sampai sini pembelajaran kita, tetap semangat, Stoda Jaya.